Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, selamat malam. Mbah Soleh Semendi. Beliau ini tokoh legendaris di daerah Pasuruan. Beliau penyebar Islam. Dalam dakwahnya, penyebaran agama Islamnya, jalan yang paling banyak ditempuh adalah pertarungan. Mbah Soleh ini masuk ke Pasuruan itu selalu berhadapan dengan tokoh-tokoh Hindu saat itu. Dan Mbah Soleh ini juga dikenal sebagai jelas zuriyah Nabi. Tetapi ada masalah yang bisa dibilang tahun-tahun kemarin itu sangat krusial, yaitu pengklaiman bahwa Mbah Soleh itu seorang Habib. Itu jadi masalah. Bahkan masalah itu sangat-sangat mengganggu para kiai, para ulama di Pasuruan, dan secara besar di Jawa Timur. Kalau tokoh saat zaman Hindu berarti dia ini bisa dibilang orang yang sangat-sangat tua. Hindu itu zaman kapan gitu? Antara Hindu saat itu dengan Islam itu lewat Wali Songo. Nah, tokoh yang sangat legendaris yaitu tadi Mbah Soleh Semendi. Tetapi alhamdulillah kemarin setelah muncul tesis nasab, pengklaiman Habib itu teratasi. Tetapi menyisakan beberapa hal. Bahkan sekarang bisa dibilang orang-orang yang selama ini memperjuangkan Wali Songo itu mendapatkan tempat, mendapatkan ruang, yaitu di mana? Di PWI. Kalau di NU ya mungkin kurang inilah gitu loh. Karena tahu sendiri sikap PBNU seperti apa. Dan orang-orang di PWI ini juga orang NU. Tokoh-tokoh di Pasuruan juga. Jadi pagar rusak dari macam-macam lah. Mereka itu yang menjaga marwah soal ulama-ulama di Pasuruan, khususnya di Tapal Kuda. Ini ada pengakuannya, bisa dibilang wah ini panjang. Tapi ini pengakuan yang sangat-sangat bagus. Memang kenyataannya terjadi. Dan saat itu kemungkinan ya banyak ulama NU itu yang masih banyak gaptek. Update di internet. Jadi tidak terangkat gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ya friksi, perbedaan, bahkan bisa dibilang ancaman-ancaman dan sebagainya. Dan itu dialami oleh orang-orang NU. Dan munculnya PWI itu sekarang ini membuat jaringan-jaringan NU di Pasuruan kembali kuat. Kalau kita kembali flashback ke belakang, itu dulu ada pasukan berani mati. Pasuruan itu salah satu basis yang kuat. Tetapi setelah era-era itu, Habib ini naik. Ya karena ulama-ulama itu menganggap mereka itu zuriyah Nabi. Tetapi perilakunya Masya Allah. Makanya harus dilawan. Sampai sekarang dilawan. Bahkan ada salah satu pernyataan tokoh PWI juga tokoh di Pasuruan menyatakan melawan jika ada oknum yang kurang ajar yang berani kepada kiai. Tetapi di sini saya tayangkan seorang Gus yang dia ini bisa dibilang mengalami berbagai macam hal lah. Sebenarnya banyak. Jadi di sini kita akan tahu sesungguhnya seperti apa kelakuan-kelakuannya yang di sana itu. Untuk kita tahu ketua RA itu di mana posisinya, di Pasuruan. Yang membawai semua Habib di Indonesia, ketuanya di Pasuruan. Ini dia videonya nih. Dan ini menjadi patokan yang harus saya pegang. Dan saya mempercayai apa yang disampaikan oleh dia. Seperti halnya kebudayaan sosial budaya di Indonesia itu sejak dulu sudah baik. Dan peradaban di Indonesia itu sudah baik, bahkan lebih baik dari peradaban dunia yang lain. Nah, kejadian-kejadian sing saiki iki sehingga ketua PBNU model kayak begitu, ketua Islam sing model kayak ngono, itu kelembagaan. Nah, terusannya saya mengatakan, sekarang ini sering saya mengatakan, pengurus besar Nahdlatul Ubaid. PBNU pengurus besar Nahdlatul Ubaid. Mungkin akan kita alamikan nanti ini. Ya, loh banyak loh ya hal-hal yang sangat logis secara analogi loh ya, secara analogi berjalannya analogi banyak. Salah satunya adalah contoh nasab yang ada di Pasuruan. Nasab yang ada di Pasuruan yaitu nasab Mbah Semendi.
Aku sering kali kita ke Cirebon, ke Pekalongan, ke Jabalkat, kemana-mana semuanya ditolak semua. Jadi nasabe Mbah Semendi itu harus ditolak. Pola nih ndak sambung, gitu loh. Terus ada dari ahli-ahlinya, ahli-ahli nasab di Mbah Semendi, ya ahli-ahli nasab Mbah Semendi itu mengarahkan ke yang lain karena di ahli-ahlinya nasab Mbah Semendi ini rata-rata sangat dekat dengan Kalongan, Lutfi. dengan Habibanana Lutfi. Wali kuburan. Seakan-akan dengan adanya dawuh beliau itu seakan-akan Mbah Semendi ini mau dibenyahyakan. Terus saya sudah dengar, meskipun saya bukan ahli nasab, ya kan saya bukan bagian dari ahli nasab. Cuma aku kan bagian yaitu Kiai Fuad sama Kiai Nur Hasan. Karena beliau itu sudah meneliti jauh, Gus. Banyak manuskrip yang masuk ke beliau. Salah satu manuskrip Pancengan, juga manuskrip Podokaton. Saya kaget. Kalau manuskrip Podokaton, ya apa ceritanya? Ternyata di situ disebutkan di manuskrip Pancengan dan Podokaton itu soal Mbah Soleh Semendi. Aku itu duduk ahli nasab ya. Cuma manut-manut beliau-beliau yang menurut saya logis, ya, yang menurut saya logis, sesuai dengan tahun, sesuai dengan sejarah-sejarah yang tertulis di manuskrip kerajaan, itu saya kolaborasi semua. Akhirnya di sana diceritakan bahwa Nyai Ratu Kemben, ya, itu putra dari Syarif Hidayatullah yang ke-11 itu menikah dengan Syahjan Abdul Qadir yang di dalam nama dewasa namanya Abdurrahman, ya. Di saat dewasa namanya Abdurrahman, waktu kecilnya Rizalnya itu namanya Syahjan Abdul Qadir. Tapi ketika beliau itu sudah diangkat, salah satunya memiliki anak Pangeran Segoropuro dan Pangeran Bonegoro Kanigoro. Pangeran Kanigoro. Dan yang bin Syahjan Abdul Qadir atau Abdurrahman. Sopo iki? Ternyata di Mancengan ada, di Dokaton ada. Gitu loh ya. Saya kembali merujuk kepada apa yang disampaikan bapak saya, Abdul Qadir Jailani bin Nur Salim bin Zainal Abidin bin Suhada bin Askia bin Hasan Sanusi bin Sa'ad atau Sa'dullah bin Sakardin Mbah Soleh Semendi bin Mbah Soleh Semendi. Apa mengatakan begini, bahwa Mbah Soleh Semendi itu pertama datang ada di Segoropuro. Ya, beliau ada di Segoropuro dan membangun rumah atau membangun semua kegiatan di sana itu di Segoropuro. Ini bilangnya apa saya, dan itu mulai kecil saya mesti dibilang begitu. Terus Mbah Segoropuro ini, Mbah Soleh Semendi ini dari Segoropuro pindah nang kebon candi. Nah, pindah ke kebon candi. Nah, jadi Mbah Soleh Semendi ini sebelum ada di kebon candi itu ada di Segoropuro. Ada di Segoropuro. Nah, sedangkan selanjutnya beliau meninggal ada di Winongan. Tapi sebelum meninggal beliau itu memiliki kegiatan, ada konflik dengan orang Winongan itu. Yang konflik itu dimenangkan oleh Mbah Soleh Semendi. Ya. Kemenangan itu dimenangkan oleh Mbah Soleh Semendi. Mungsone sopo? Saya dulu itu tidak dikasih tahu sopo mungkin. Ya. Tapi akhirnya Mbah Soleh Semendi itu wafatnya dikebumikan di Winongan.
siapa mungsone pada saat itu Abah tak cerita. Kenapa saya mempercayai apa yang disampaikan Abah? Ya bapakku lah, ya apa katanya? Ya, bapakku yang cerita. Ya, analogi saya mengatakan benar, mengatakan bahwa benar Mbah Segoro Puro itu adalah Mbah Soleh Semendi. Karena yang babat alas di Segoro Puro kono itu Mbah Soleh Semendi. Lah padahal di sejarah kerajaan Segoro Puro itu namanya bukan Segoro Puro aslinya Lekok. Ya, tidak disebutkan adanya Segoro Puro, tetapi Lekok. Makanya banyak yang meyakini bahwa Mbah Soleh Semendi itu ono di Lekok. Gitu loh ya. Sedangkan Segoro Puro itu nama orang, namanya Pangeran Segoro Puro. Saya terinspirasi oleh pemikiran bahwa Bandung Bondowoso itu, ya, itu bukan Bondowoso itu bukan nama daerah, tetapi nama orang. Terinspirasi oleh Bandung Bondowoso. Bisa saja Segoro Puro ini yang diyakini oleh orang-orang itu Lekok, ya, menjadi Segoro Puro, menjadi daerah Segoro Puro itu karena terinspirasi oleh nama Mbah Segoro Puro. Dan Mbah Segoro Puro itu bin Syekh Zain Abdul Qadir, ya, bukan Abdurrahim bin Abdurrahman itu, bukan. Karena Abdurrahim bin Abdurrahman ada catatan itu masuk ke sana dari Baghdad, ya, itu tahun 1660, ya. Sedangkan Segoro Puro di zaman sebelum itu, ya, di insya Allah di tahun 1600-an, 1500 sekian sampai 600-an. Nah, di sini saya pribadi meyakini apa yang ditentukan oleh Yai Fuad dan Yai Nur Hasan, bahwa Mbah Sulaiman itu adalah putra dari Syekh Zain Abdul Qadir, bersaudara dengan Pangeran Segoro Puro. Ono tulisane iki, duduk cerita gedhek tulang. Dan ada lagi tambahan, Ya. Kiai Segoro Puro atau Pangeran Segoro Puro peputra Kiai Kebon Candi Sepuh. Lah Kiai Kebon Candi Sepuh itu Nggak ada lagi, Mbah Saka. Sakarudin. Itu ada manuskrip yang ada di Madura. Ketika ada Basul Masail, beliau yang hadir. Ya, beliau yang hadir. Gitu loh. Jadi Kebon Candi itu bukan terkenal Mbah Soleh Semendi, tetapi Mbah Sakarudin. Gitu loh, Mbah Sepuh, apa istilahnya? Kiai Sepuh. Kebon Candi Sepuh. Itu anaknya Kiai Segoro Puro. Anaknya Kiai Segoro Puro itu jelas tercatat. Gitu. Sedangkan saya tidak membahas Mbak Arif yang diyakini oleh keluarga Pasuruan yang Mbak Arif bin Abdurrahman itu, ya. Saya tidak membahas itu Karena datuknya orang lain. Nah, faktanya terjadi semacam itu. Dan ini saya yakin tidak hanya di Pasuruan, banyak tempat. Makanya harus selalu menjaga, selalu waspada. Apa yang mereka lakukan itu tidak hanya oknum-oknum kecil, itu tidak. Ini seperti ada grand design-nya yang besar, tetapi polanya memang terpecah. Dan ini banyak di Pulau Jawa, sampai Bali, sampai Kalimantan, Sumatera juga ada. Bahkan mungkin Sulawesi juga ada. Ini lanjutannya nih. Ini saya membahas datuk saya sendiri. Dari keluarga Mbah Soleh banyak yang mengatakan, Gus, sampe nojok melok-melok mereka. Tuh, saya itu bukan ahli nasab. Ya, saya itu cuma meyakini secara pemikiran saja. Saya tidak melihat dari pemikiran para kiai saja, ya, tapi saya harus melihat catatan-catatan samping. Catatan samping itu yang dari kerajaan. Juga tahun-tahun kerajaan-kerajaan itu terjadi pencatatan sejarah itu. Jadi pencatatan samping atau sekunder, ya, atau sejarah sekunder, ya, manuskrip sekunder itu tetap saya pakai. Gitu. Saya tidak kenceng-kencengan, udah. Gitu. Dan ini
Untuk sementara keyakinan ini adalah keyakinan saya pribadi. Ya. Syukur-syukur dulur-dulur Durya Semendi iki masih tidak percaya, coba mengkaji. Itu loh maksud saya. Dicoba mengkaji. Nah, sekarang saya ketika diisbat, saya ya mau. Karena apa? Karena apa yang disampaikan bapak saya begitu. Sesuai dengan manuskrip pancengan kan? Podokaton. Tulisannya begitu memang. Nah, sedangkan apa yang diyakini oleh para kiai selama ini di Pasuruan, ya, itu ditolak mentah-mentah oleh leluhur yang ada di Cirebon dan di Banten. Karena tidak sesuai, tahun ini tidak sesuai, bini tidak sesuai, semuanya tidak sesuai. Kok masih ngeyel? Lah terus katanya nyantol no tak aku, yo izin sih, ya kan? Ya nek Ubaidillah. Saya tidak biasa mencantolkan itu. Mengapa saya mempercayai dengan apa yang disampaikan bapak saya? Saya itu mulai kecil, ya, sebulan ini rada nyimpang ya, tapi ada unsur ke sana. Saya itu mulai kecil diceritani bahwa bapak saya itu adalah komandan laskar resolusi jihad. Ya. Resolusi jihad yang direkomendasi oleh NU dari Yai Hasyim Asy'ari kepada Yai Demyati Termas. Ya. Komandan wilayah timur itu bapak saya. Bapak saya itu sering diceritani bahwa yang daftar menjadi laskar khusus resolusi jihad itu ribuan dari seluruh Pulau Jawa, Madura dan Bali. Yai Demyati ku ngene, lek nrimo. Iki diceritani bapakku iki ya. Ribuan, sing bahasa ribuan. Keluar, masuk. Oh, ajene wong dicekel dodoi tok. Cekel dodoi iki tok, Gus. Ya. Ya Demyati ku lek ngetes uang masuk nang ini pasukan itu dicekel dodoi ngene tok. Ya. Iki ceritane bapakku lho ya. Ya. Lek gak percaya sampean takon nang Kiai Termas saiki. Ya. Lek gak percaya insyaallah Kiai Termas ngerti. Ya. Dicekel dodoi ngene tok. Masuk. Betul. Sing metu iki ribuan. Itu sedikit. Ya. Yang masuk di wilayah Jawa Timur itu 400. Wong Pasuruan iku ana mek wong loro. Bapak Yai Abdul Qadir Jailani bin Nur Salim ambek Ustadz Rafi'i. Ya, mek loro tok. Lho kiai Pasuruan apa iki daftar kabeh. Sak Pasuruan kiai-kiai sing terkenal sawap-sawape fufune barang iku ya sing terkenal ya. Sing terkenal sakti, sing terkenal kuwi sing daftar. Tapi mereka dikeluarkan semua. Iki aku duduk menyombongkan diri enggak? Ya enggak, tapi saya kepingin menceritakan kondisi itu apa adanya ya. Duduk menyombongkan bapakku enggak ya enggak. Ojo salah tanggap, ya. Jadi Yai Demyati itu lek nerimo iku dicekel dodol ngene tok. Lek masuk metu. Sing metu itu ribuan. Dari seluruh kiai-kiai dan gus-gus, ustad-ustad, pejuang-pejuang di Pasuruan, yang diterima itu mek loro tok. Ceritane bapakku, sing protes monggo. Ya. Dan bapakku itu ada tulisannya, dengan sejarah. Ada tulisannya. Komandan sing 400 orang ini, ya. Wilayah Jawa Timur, ini bapakku. Abdul Qadir Nur iki. Dia jasa ndak masuk kok sebetulnya ya. Dia jadi daftar ya. Tidak masuk padahal dia jasa terkenal sakti Mandraguna. Ya kan? Tingkat nasional itu. Tingkat nasional, tidak masuk. Kenapa Yai Demyati kok berpikir demikian? Wallahu a'lam, aku tidak ngerti ya. Dan itu kebijakan Yai Demyati ya. Yang masuk kayak loro. Kebetulan bapakku didadekno komandan laskar resolusi jihad yang direkomendasi NU Yai Hasyim Asy'ari di wilayah timur, di wilayah Jawa Timur. Yang di wilayah barat ono Jawa Timur, Jawa Tengah, ambek Jawa Barat. Ya. Mereka juga 400. Ini mlebu nang ini peperangan apa garis depan ya. Hampir 4 atau 5 hari ku. Ya wis repot panjene. Jarane bapakku iku perang iku modele kaya jangkrik musuh semut ngono lho ya. Jangkrik musuh semut. Asline nek kene peluru masuk menungso. Ya. Jare bapakku ya. Tapi alhamdulillah macam-macam ceritanya, kalau macam-macam ono sing tak pantes sak critakno ya, nak oleh diceritakno. Ya. Aneh-aneh pokoknya aneh-aneh wis ya. Sampai jenenge JP Gendero iku
Rek ini semut semenek iku dari apa itu? Yo. Yo dadon-dadon yo gur kabeh semut iki yo. Cuma akehan wonge iki bang pelurune. Modele kaya ngono. Akeh opo pancen sak yo wallah alam wis ya. Tapi alhamdulillah ketika keluar dari peperangan itu pada saat dari apa itu gencatan senjata. Perang itu madek sih, ya lho ya. Iku keluar dari peperangan. Alhamdulillah, bapakku ini pasukannya 400 yo. Iku urip kabeh. Hidup semua, karena sing mati. Nek sing wedan kan 200, sing kulon kan 200. Sing kulon kan 200. Aneh iki, yo. Aneh aku dhewe dadi anake yo, kan takon aku. Pelurune apa ya basingin, Pak? Pelurune mek babu runcing tapi diobong pucuke. Ya ngono. Diobong. Senjatanya babu runcing, tapi punya diobong. Dari apa iku? Ya. Terus sampai kacang hijau. Waktu itu aku yoni, kacang hijau itu tasik wonten, Pak. Wonten gaya apa? Tak tandur. Menawa iso tuku, tak benda-benda ambil. Tak guyoni ngono bapakku piye. Lah maksudku ngene. Apa yang diceritakan bapakku mulai aku cilik soal resolusi jihad. Konco-koncoku di SD, di SMP, di Aliyah, itu nggak ada yang ngerti resolusi jihad. Nggak ono yang ngerti. Resolusi jihad kan sih tas zamannya Gus Dur. Cerita resolusi jihad itu berani mengungkap resolusi jihad. Aku biyen iku waktu sik sekolah, kok ndak ono ya cerita resolusi jihad ya. Sing wis kene wis sing saumuran ambek aku ae, sing sekolah-sekolah SD, ambek SMP. Tahu gak krungu sampean resolusi jihad? Belum pernah. Ndak krungu kan setas. Lho aku mulai cilik wis krungu. Soal resolusi jihad itu. Aku ngerti ini kalau pas diresmikan itu sama Jokowi itu. Hari santri. Lho bapakku itu sampai dikai hadiah sebagai pegawai negeri. Mulanya jadi komandan wilayah timur itu. Dari sekolah SD, dari sekolah SR. Jadi pegawai negeri ono ning ngene KUA. Sajane nulisnya pekon tok biyen bapakku. Akhirnya belajar nulis iki. Belajar nulis gedrik iku, ya. Dan harus diingat loh, yang saat ini bergabung di PWI, di orang-orang yang sangat-sangat pro dengan tesis nasab, penelusuran sejarah, menjaga marwah Wali Songo, itu orang-orang turunannya orang-orang pejuang masa lampau. Kalau yang kita lihat seperti ulama-ulama yang saat ini eksis, mereka tuh banyak juga yang dari para pejuang, turunan para pejuang masa lampau, tapi juga banyak yang tidak. Jika misalkan yang kita lihat saat ini ada yang mengecewakan, ya mungkin dia belum pernah membaca, tidak sempat baca karena sibuk, karena sifat keterkenalannya itu membuat dia itu menyaring ilmu yang baru itu harus perlu waktu. Beliau ini bisa dibilang anaknya seorang tokoh masa lampau, berjuang. Dan ini lanjutannya soal bagaimana dia ini menghadapi kelakuan oknum-oknum Pak Alwi. Tentu kalian akan kaget, ternyata seperti ini, dan ini saya yakin banyak terjadi di belahan kota atau daerah di Indonesia. Memang harus bersuara, harus berani speak up, karena cara-cara mereka itu sudah keterlaluan. Ini dia lanjutannya. Alhamdulillah bapakku tadi pegawai negeri. Ya akhirnya kiai yang mikir kok iso ono kiai sebagai pegawai negeri. Kan ngono kan? Yo dicap Muhammadiyah, dicap macam-macam apa. Padahal itu hadiah harus diterima. Negara. Ketika bapakku dikongkon milih hadiah itu dari angkatan apa dari pegawai negeri. Ya pada di depan. Bapakku duwe pondok waktu itu sik nom-nomane. Ya. Waktu kawinan itu duwe pondok, ya. Otomatis yang milih jadi pegawai apa dari depan itu nggak mungkin jadi tentara. Nggak jadi tentara aku jadi jenderal ya. Iya aku jadi tahu monone loh ya jadi tahu monone. Nah jadi semuanya ini yang mengilhami saya ya saya mengilhami aku untuk selalu berjuang ya. Jadi apa yang diceritakan bapakku itu saya harus menjadi pejuang secara otomatis. Iya kan? Ketika ada perjuangan spiritual ini, yo,
Aku yang ngelawan. Ketika itu aku diomongi dijaluk nang Kyai Nur Hasan bahwa Kyai Asror itu ini diawali mulai ketika aku itu dipanggil oleh Kyai Nur Hasan di rumahnya Gus Hamid KPU. Aku itu dipanggil bahwa dicurhati bahwa Kyai Asror itu Gus, katanya Robito Alawiyah, katanya Habib Taufik itu mengkotek putus. Ngono lho. Kok sampean iku Mas ngono. Enggak iki. Sampai anakku lho kawin karo Al Jufri ndak oleh. Isbate kok dibatalno kok. Difoto maneh. Aku ketika diceritani itu loro atiku. Nelongso. Ya apa bayangno bagaimana seandainya ini terjadi kepada sampean semua. Sampean iku wis lamaran, ya. Terus dikon putus. Polane sampean golongannya mereka, duduk golongannya keturunan Nabi. Loh padahal si Zogir meyakini bahwa Mbah Sayyid Sulaiman itu keturunan Nabi. Ya apa sih ini? Coba. Ayo coba ya apa sih ini? Ya apa geloni? Ayo coba. Sampai urusan khitbah ya. Iku dibatalno. Saya dikon foto. Aku ajar gitu. Sinten sing ngongkon disotik? Ya Habib Taufik. Dikon foto. Aku yang gelo atiku rek. Mangkel aku. Ya. Terus apa iki, Gus? Ya napa, Man? Napa terus sampean wis, Man? Ayo dilawan, Man. Loh iya ayo dilawan. Iya. Ya. Wah, ayo dilawan. Tak lawan, dari semua mereka tak lawan. Ya termasuk kebijakan-kebijakan Habib Soleh Tanggul ini diulas nang Gus Nur Ghazi. Ya. Sampai persoalannya Arab-Arab itu akeh ngawini wong Jawa, ya. Terus dipegat, kawin Jawa dipegat, ditelantarkan. Ya, otomatis aku kan dia protes, ya kan? Iya bangsa aku kan digawe kepek-kepekan dong. Ngono. Ya apa ya bangsa dia awake tak kepek aku. Kan ngono sebaliknya. Iya. Akhirnya guyon-guyonan iki buli-bulian iki ana sing screenshot. Sing yang situ ku jenenge Gus Fatah. Bin Abdul Somad, si Dogiri. Aku ngomong apa nih ya? Ya. Ana screenshotan loro. Yang siji soal kebijakannya Habib Soleh yang diunggah oleh Gus Nur Ghazi, ya. Yang siji soal kawin-kawinan iku rondo, soal sisa rondo iki, ya. Ditutokno. Nah, dua screenshotan iki, ya. Yang siji teko aku, yang siji teko Kyai Nur Ghazi, ya. Aku kesili, ya kan? Oh iya enak, kan ya. Gus Nur Ghazi tidak wani kan ini buli, wan pengasuh situ kiri sampai, ya. Pondok besar. Tak wani. Telepon nang aku. Waktu itu telepon secara pas duduk WA. Seluler. Kadang kita komunikasi ambil aku dialog, yo, ya. Dengan warung sing sepi-sepi. Aku eleng, wong aku itu diwaduli masyarakat akeh soal wong-wong FPI ku sing persekusi, yo. Diwantemi sampai 3 dino, dilaporno nang ngene Polres, nang ana jundrunge, iku balik. Loh, aku kok jadi persekusi yo, ngene aku. Ya, enggak ketemu enggak. Mari sholat zuhur. Ini aku ya. Pokoknya ngene warung sepi. Aku ndak kekayaan nakal lho pada warung sepi. Ya, warung sepi aku dibuki benjot dek kono ilang, ya kan? Ya. Tak kalah aku. Aku sama digebuki benjot yo. Ake wong weruh. Ngene aku. Ya bener ijenan aku. Aku janji, sumpah wallahi ijenan aku. Cuma aku ngomong narik sing ngiting aku. Tak ngomong dia terus lah. Ya. Tapi kan ada bela aku, ya kan? Ya. Iya. Iki ana promo ora telepon aku. Terus mari ngono. Tak akal aku. Ruangan aku katanya dipersekusi. Dikongkon nang ngene warung sing sepi. Ya. Lah modus warung nang sing sepi ku padha ambek wong-wong sing dipersekusi, wong-wong FPI, masyarakat sing laporan nang aku, masih dilaporno nang Polres. Iku ndak ono keputusan ndak ono judrunge. Paham sampean? Ini akan menimpa kepada saya. Tak akal aku. Oh iya, mari dohor kok sampean tak telepon ngene ya. Mari dohor kadang ngene warung sepi. Nang dia, nang masih jamek.
aku. Keramaian. Sholat ya masih jamek, tapi kan tetap ijenan aku. Ya kan? Ya. Tapi ya orang sing nyoting, wong ana sing nyoting bisa tak kongkon kan. Ya. Tak kongkon meru. Sak umpamane menjadi saksi bukti. Umpama ono matine aku, ya ono sing nyaken. Ngono ya. Ternyata sing telepon mana? Duduk seluler, tapi BA. Telepon BA. Jenenge asal gak kenal aku. Ya aku ndekene ndekene masih sampe lho, kula pada masih sampe. Kan cedak ndekene masih sampe. Lah katene nang Taufik kan cedak mburi ini. Tapi kan Taufik kan ada mburi ngono, ya kan? Nang mrono aku. Kono teko ambek koncone arek isik. Ono motor, bare koncoku iku, ya. Ono numpak motor Avanza lah opo iku. Sing gelap wis digelap apa salon kaca film gelap koncoku sing media ambek arek parkiran ku weruh lha ngono kaya wong aku diparani sama Jamek kono ngomong ini saya ini sudah mau bunuh kamu ngono ya aku wis pamit ambek keluarga pamit ambek Didi tak pateni kon lho ngono nang aku lho pancen ngono ngene piye pancen ngono ada di lembut cahe kan jadi pateni lho pancen ngono gitu ya gak dipateni klene ya jenenge arek Arab yo mek kedabus tok emek-emek tok yo yo buka-buka ae sing jenenge Yek Bibi iki ngrungokno iki yo Sing mateni niku atas suruhan siapa, Bu? yang pasti atas suruhan gurune. Sinten niku? Ya jadi ngomong ini Habibana itu Habib Taufik itu guru saya tak terima. Berarti Taufik yang menyuruh. Ya bisa saja, gitu loh ya, bisa saja. Tapi yang pasti aku ono kok videonya ono kok. Ya. Kan waktu itu rame wis, rame. Aku nang Jopo sampai rame koyo ngono aku sampai nang arek parkiran di. Katanya mlebu nang ngene montore kan ya. Ya. Ditarik-tarik aku nang arek parkiran. Oh, aku sampean kan dipateni kok sampe. Aku ngomongin bapak aku mati. Tadi tumbal aku ndak opo. Awalnya aku mati. Wong pribumi kiai-kiai iki cek tangi ngono aku. Pikiranku ya atiku itu. Ternyata akhirnya wis ngene, udah dewe-dewe. Aku udah dewe. Nang ngene liwat karya bakti kan kok nang keraton kono nang Sunia Salafiyah. Ya. Dinten ndek kono ya. Aku budal eling nang Gus Hamid, dari Gus Hamid. Ya aku dijak perang dijak gelut tangan ya. Ngopo sampean nuruti jaga kepanasan dari Habib? Dari sapa? Dari Gus Hamid. Telepon Gus Ati, tak telepon Gus Ati. Kalau nuruti jaga kepanasan, Aprono Mulyo. Kira meneng aku ndek ngene Gus Hamid. Mau ngomongan di kono. Akhirnya akeh sing cerita. Akeh sing telepon aku. Keluargane rondo-rondo sing dikepek-kepek dibegati iki lho. Ya. Wah, sing cerita, bahkan seorang polisi ada yang cerita. Ya. Terus itu wakil sing dikepek, Gus wakil sing dikepek, wakil sing dibegati, macam-macam. Ya. Akhirnya aku ngene Gus Hamid banyak masukan, ya kan? Ya. Ketika aku mulai, di rumah itu ada polisi bisa. Ada polisi, salah satunya jenenge Pak Ahmad. Insya Allah setelah kejadian itu beliau itu menjadi Kapolsek Nguling insya Allah. Ya, oleh diceritakan. Salah satu orang yang datang ke rumah itu jenenge Pak Ahmad itu. Termasuk Mas Beni barang teko, wakil polisi teko. Takon masalahnya nang aku. Oh, ini masalah IT. Ini aku ya. Lah katanya lapor no. Ini aku lapor no. Dia kepingin menggali kuburannya sendiri. Oh no, ya. Akhirnya takon, ada yang lebih urgent. Oh no, ini aku. Oh no, yang lebih urgent. Cuma iki Pak Ahmad sing takon nang aku. Ada yang lebih urgent, Gus. Oh no, ini aku. Apa yang lebih urgent, Gus? Duduk wilayahku jawab. Ini ya. Ini wis. Kapolres kabeh nang omah, nek kene ndak cukup nang pondok. Ngene aku ya, nang pondok. Nek grup kiai-kiai tak omongi, kiai-kiai yang berkompeten dengan urusan kula, monggo jugi teng Pondok Nurul Islam. Saiki tidak pakai lama. Aku seling ngomong. Aku ngomong. Alhamdulillah, kiai-kiai itu teko kabeh. Wah, aku dibelani kiai-kiai. Waduh. Ya Allah, gini. Mosok kok ndak perjuangkan. Coba. Sampai saiki mosok kok meneng. Ayo coba. Pada saat itu aku diperjuangkan para kiai. Tahun berapa nih? Tahun 2019 Desember tanggal 10 ya Allah.
Ya, aku sih eling sampai tanggal-tanggalnya lu eling aku. Desember tanggal 10 wis eling aku. Menjelang Covid. Menjelang Covid. Menjelang Covid. Sing hadir ternyata bukan Kapolres, sing hadir jenenge Pak Rijal. Pak Rijal iku Kasat Intel sing baru, nom ganteng wong iki. Keren, nom ganteng. Ya. Baru cerita di dekat. Sepurane aja nganggu, kok ae sik. Nah, pada saat itu tak omongi ketika Pak Kapolres ndak ono sing teko iku Kasat Intel, Pak Rijal jenenge ya. Ganteng nom bujang dia. Ya. Bang nom ganteng. Aku ngomong. Tadi urusannya tadi sudah tak jawab. Kalau sampean tanya yang lebih urgent, nah ini beliau-beliau ini ada Yai Hidayatullah kan. Ya, ada Kiai banyak Kiai wes. Ya, Kiai Maksum. Banyak Kiai pada saat itu. Ada Kiai Suadi, ya. Dan beliau-beliau ini kiai-kiai yang berperan sebagai ketua-ketua di wilayah masyarakat Pasuruan. Nah, duduk kiai tembel-tembel loh ya. Kiai-kiai yang memang kedudukannya menjadi ketua, ya. Terus akhirnya beliau menanyakan jawaban Ibu Suwati iki. Jadi jawaban Ibu Suwati. Ini jawaban Ibu Suwati yang harus kita pegang selamanya. Pak Kapolres, Pak Polisi, siapapun yang mengganggu kami ini adalah kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara yang tetap berpegang teguh kepada cinta NKRI. Siapapun yang akan menyakiti, akan merusak Pancasila, merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar, juga Bhinneka Tunggal Ika, satu jawabannya. Karena Pak Rijal, nopo yai apa yai? Jawabannya Yai Suadi apa? Perang. Coba, ayo coba. Kas Yai Suadi. Perang, dasi, ditutup nang dasi ini. Ayo coba. Loh, ini sangat aspiratif sekali buat kita. Ya. Dan harus kita ceritakan, tuh kita ceritakan nang sampean kabeh. Loh, bahwa kejadiannya begitu. Ya. Dan Yai Suadi sangat kencang sekali membela negara Republik Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terus sampean ya opo saya tidak kembalikan? Ya opo sampean? Opo dari bangsa Indonesia ya opo? Harus mengikuti kiai ini kaya ngono. Ayo coba. Terus sampean ya opo? Loh aku karena saya pernah dibela sedemikian rupa, ya tetap kenceng. Makanya mandek aku. Aku cuma muskil ambil dulur-dulurku ya sing dadi muhibin kadrun niku ya muskil ndak tega ndelok mereka. Ya apa akal didekek ndek silit apa ya. Nggak paham aku dengan mereka. Jadi aku pernah dipersekusi dan kata dipateni. Iya. Sampeyan lek gak percaya cross check nang jenenge apa Habibanana Habibi. Tahu bedik. Ndak sing nang aku nang Habibanana Habibi ambek kanca-kancane akeh. Habibine. Ya. Alhamdulillah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi apa ya? Menjadi inspirasi buat sampean semua, menjadi motivasi, dan apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir tanpa kebohongan. Saya berani mempertanggungjawabkan. Nah, dan setelah itu banyak yang telepon saya dipanggil Kiai Saiful Islam Genggong ya, dengan kiai-kiai seluruh Jawa Timur termasuk Madura bareng nang ngene Malang. Aku lali Malang di. Iku ndek omahe maratuwane. Ndek omahe maratuwane Gus Rahmatullah. Gus Telo sing ngajar ndek ngene Semendi saiki ngajar Ihya Ulumuddin ya. Iya, Gus. Sampeyan lek percaya apa sing tak omongno lek aku diceluk nang Malang iku takon nang Gus Rahmatullah. Ya, aku mari ketemu Gus Rahmatullah kono ndek kono. Ternyata ndek kono iku maratuwane. Dan aku ditakoki kiai kabeh. Ya tak critakno kono iki, ya kan? Kenapa saya sampai dipersekusi itu? Dan terus macam-macam ya responnya para kiai pada saat itu. Wahyu sing telepon aku akeh. Yo, akeh sing telepon aku akeh termasuk tuh bagus itu telepon saya. Ya.
diawali oleh Kiai Ali Badri yang telepon aku. Jadi pokoknya sampai hari ini. Ya. Ya. Yang istrinya 2 lalu. Akhirnya wakil yang telepon. Ya, wakil yang telepon menanyakan otentiknya cerita itu. Gitu loh. Langsung tak cerita nopo-nopo yang anak yo belak-belakan. Akhirnya mereka, lu sampe kok tak kualat Gus, kucing ngomong lu malah dia. Akhirnya ngono itu, ya. Akhirnya ngono. Akhirnya karena terus terang saya berani mengatakan ini, saya itu tidak terima Yai Asror itu dimungkut itu dasarnya. Ayo, saya tidak terima Sidogiri itu dianggap duduk keturunan Nabi Sulaiman. Apa duduk keturunan Mbah Sulaiman? Ya, saya tidak terima. Saya gondok muangkel sampai saiki ya nasabe Kiai Fuad Yai Nur Hasan Mbah Sulaiman itu ndak nyambung nang Kanjeng Nabi. Aku ndak terima. Tuh, urusan keluarga Sidogiri kentir terus percaya nang gene. Balawi wallahu alam aku ndak ngurus. Ndak ngurus. Mereka pancene sik kadrun. Utek di selit. Yo, ndak apa-apa. Kan aku nggak ngurus itu. Cuma aku tetap memuliakan telah Sidogiri, leluhur Sidogiri. Tetap harus saya junjung tinggi. Ya apa, bapakku biar dia tahu ngaji rono, ya. Mbakku ya ngaji di rono, ya. Mbak Nur Salim ya keluar apa ya pernah ngaji di kono. Masih terus nangka, ya. Ya apa Sidogiri itu yang merubah peradaban di Pasuruan dan harus kita junjung tinggi. Sampun wae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Perlu dikai apros sih, Rek.